Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkara yang kedua, hendaklah engkau merasa takut bila menjadi seseorang yang suka memberi nasihat atau memperingatkan orang lain. Karena pekerjaan memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada orang lain, banyak mengandung penyakit, banyak mengandung risikonya. Terutama bila mana kita menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, sedangkan kita belum melakukan sesuatu itu. Nah, itu adalah suatu risiko. Atau kita melarang orang melakukan sesuatu sedangkan kita melakukannya. Nah, itu bahayanya orang yang menjadi penasihat atau pemberi peringatan. Kecuali bila engkau sudah dapat mengamalkan dengan apa yang engkau katakan, maka tidak mengapa engkau menasihati orang lain. Karena banyak ancaman-ancaman Allah di dalam Al-Quran dan pula hadis Rasulullah tentang orang-orang yang memerintahkan orang lain berbuat sesuatu sedangkan dia tidak melakukan sesuatu itu. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar daripada Allah bagi orang-orang yang memerintahkan sesuatu tapi dia tidak melakukan sesuatu itu. Dan hendaklah engkau pikirkan pada apa yang pernah dikatakan kepada Nabi Isa alaihi salam, ya ibna Maryam iz nafsak fa in ta'azta fa izin nas wa illa pastahi min rabbik. Wahai anak Maryam, nasihatilah dirimu, dan apabila engkau telah mengamalkan dengan isi nasihatmu, barulah engkau layak memberi nasihat kepada orang lain. Jikalau tidak, maka hendaklah engkau malu terhadap Tuhanmu. Karena itu akan menambah hukuman kepada mereka yang memberikan nasihat, memberikan peringatan, menambah hukuman kepada dia di akhirat. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu yang tidak mengamalkan dengan ilmunya, maka dia akan diazab di akhirat kelak lebih dahulu daripada orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi apabila keadaan memaksakan engkau menjadi penasihat, ini kita kada hendak jadi khatib. Nah, khatib itu contoh seorang yang penasihat. Karena khatib itu isi khutbah pasti perintah-perintah, larangan-larangan. Nah, jadi khatib itu disebut penasihat atau muzakir, orang yang memberikan peringatan. Ini keadaan memaksakan engkau menjadi penasihat itu. Yang lain khutbah kada mau atau kada ada di tempat itu nang bisa khutbah, terpaksa mau kada mau kita khutbah.
karena itu adalah merupakan satu kewajiban khutbah itu. Nah, kalau sudah mendesak demikian, kita harus jadi orang yang memberikan nasihat, maka hendaklah engkau menjauhkan dirimu daripada dua perkara. Jadi kalau kita memang harus berkhutbah juga, maka dua perkara ini yang perlu diperhatikan. Satu atau A, jangan engkau suka menggunakan bahasa yang payah-payah dalam perkataanmu. Nah, memberikan nasihat, memberikan peringatan itu jangan kita menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti oleh orang umum. Bahasa Inggris misalnya, waktu kita khutbah, orang mana mengerti, ada bahasa-bahasa yang sulit dipaham. Seperti misalnya kita antisipasi, apa ada paham orang antisipasi itu apa artinya? Orang tuha-tuha unggu-unggut sidin. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang payah dalam perkataanmu, baik di dalam bahasa Arab atau bahasa kita. Karena bahasa Arab pun ada juga bahasa Arab itu yang tinggi sastranya. Yang tinggi sastranya sehingga hanya dipaham oleh orang-orang yang benar-benar menguasai bahasa Arab. Itu pun jangan juga. Nah, seperti engkau suka menggunakan ibarat-ibarat dan isyarat-isyarat ahli sufi misalnya. Ibarat-ibarat atau kalimat-kalimat yang diutarakan oleh orang-orang sufi itu biasanya sulit dimengerti oleh orang-orang yang bukan sufi. Yang hanya bisa mengerti ibarat-ibarat ungkapan-ungkapan orang sufi itu hanya orang-orang sufi. Karena bagi mereka itu ada istilah-istilah yang kadang dimengerti oleh orang yang bukan sufi. Ada istilah-istilah kalimat. Nah, itu jangan digunakan dalam kita memberikan nasihat atau memberikan peringatan tadi. Dan bahasa-bahasa mereka yang indah. Karena Allah Ta'ala itu benci pada orang yang memaksakan dirinya. Jadi sampaikanlah apa yang ada dalam diri kita tentang nasihat itu. Kada perlu kita mencari-cari buku, mencari kitab apa yang bagus disampaikan dalam khutbah ini. Cukup apa yang kita tahu, apa yang kita pahami tentang bahasa itu, itulah yang disampaikan. Tuhan kada suka kalau kita bersusah payah untuk mencari kalimat-kalimat, kata-kata yang bagus yang disampaikan dalam nasihat atau memberikan peringatan itu. Rasulullah bersabda, umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Kami disuruh, ujar Nabi, bahwa berbicara kepada manusia itu atas kadar akal mereka. Nah, kadar mereka. Lain umpamanya kita berkhutbah di tempat mahasiswa, nah ya kita pakai bahasa-bahasa mudirin, bahasa-bahasa akal mereka memang mengerti. Nah, kalau kita di kampung-kampung itu cukup dengan bahasa-bahasa yang mudah dipaham oleh mereka. Orang yang suka memaksa dirinya itu sana kamari mencari buku, mencari kitab, mengolah kalimat-kalimat yang bagus, itu selalunya ia melampaui batas. Melampaui batas. Di mana hal ini menunjukkan atas rusaknya batin dan hati yang lupa. Orang-orang yang memaksakan diri untuk menyusun kata-kata, menyusun kalimat-kalimat supaya jadi indah, supaya jadi bagus, itu Tuhan kada suka demikian itu. Tuhan kada suka dengan demikian itu. Karena itu menunjukkan rusaknya
lupanya hati orang yang melakukan yang demikian itu. Nah, dan makna tazkir, memberi peringatan. Ya, kalau kita dalam memberikan nasihat atau memberikan peringatan, masalah-masalah apa yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Nah, kita misal khatib nih, orang yang khutbah. Kalau materi bahan khutbah itu apa yang mesti disampaikan kepada jamaah itu? Nah, di sini Imam Ghazali mencontohkan beberapa masalah yang perlu disampaikan kepada manusia, kepada umat oleh orang yang memberi nasihat kepada mereka itu. Memberi peringatan itu ialah mengingati oleh seseorang hamba akan siksaan di akhirat. Jadi dalam nasihat itu, dalam khutbah itu, yang utama disampaikan adalah kita mengingatkan kepada semuanya tentang bagaimana siksaan di akhirat. Nah, itu perlu disampaikan kepada jamaah, kepada orang-orang yang mendengari nasihat itu. Nah, jangan dibayangkan siksa di akhirat dengan siksa di dunia ini. Kan di dunia misalnya kita orang mencuri di penjara 2 tahun lapas. Jangan dibayangkan di akhirat macam itu, kita di penjara kena sekian lapas. Di akhirat itu adalah apabila kita salah, kita dimasukkan dalam neraka, bukan penjara. Dimasukkan ke dalam neraka. Amun di sini penjara masih diberi makani, masih ada tempat guringnya. Amun di neraka itu kan ada makannya, selalu ada makan-makanan yang menyakitkan, ada minuman-minuman yang panas yang menghancurkan isi perutnya. Nah, itu yang disampaikan bahannya kepada orang-orang yang mendengar nasihat atau khutbah itu. Bagaimana tentang siksaan di akhirat bagi orang-orang yang di dalam dunia ini kadang menghiraukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti jar Nabi dalam sebuah hadis beliau, narukum hadhihi allati tuqidun juz'un wahid min 70 juz'an min nari jahannam. Nah, ini contohnya bahwa ujar Nabi kita, api yang kalian nyalakan di dalam dunia ini. Kita sagan memasak api itu, jarang banyu. Nah, api itu hanya 1 bagian dari 70 bagian daripada neraka jahanam. Jadi masih 69 kali lipat lagi panasnya daripada api dunia ini. Nah, itu api akhirat. Jadi api akhirat tuh bukan sama dengan api kita biasa. Kepanasannya jadi ditambah lagi 69 kali daripada api yang ada. Itulah api akhirat. Ular akhirat lain ular dunia. Dalam kubur, begitu kita masuk dalam kubur, kalau kita kada bisa menjawab munkar nakir, datang ular kepala 9. Ini hadis Nabi mengatakan demikian. Kita adalah ular kepala 9. Jangan dibayangkan ular akhirat sama dengan ular dunia ini. Nah, jadi itu bahan-bahan yang perlu disampaikan kepada umat ini. Bagaimana tentang siksaan akhirat. Dan ia melihat pula pada taksir yang ada pada dirinya, pada perhambaannya terhadap Tuhan. Jadi seorang pemberi nasihat itu
juga mengajak kepada hadirin ini untuk memikirkan bagaimana kurangnya kita terhadap Allah, bagaimana taksirnya kita kepada Allah, banyaknya hukum-hukum Tuhan yang kita langgar. Nah, ini menyadarkan kepada umat. Itu khutbah itu mesti macam itu isinya, bahwa kita banyak lalai kepada Allah, kita banyak melanggar hukum Allah, kita kada bertata kerama dengan Allah. Dan ia memikirkan pada umur yang telah dilaluinya, yang telah banyak terbuang tanpa sebarang faidah. Nah, jadi mengingatkan kembali kepada jamaah bahwa kita banyak umur nang sia-sia yang kada ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehari 24 jam banyak nang terbuang umur kita dalam hal-hal nang kada menguntungkan kita. Jadi dicarikan jalannya kayak apa supaya kita ini bisa memperdapati umur nang terbuang-buang nang telah lalu itu. Apa caranya supaya kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita di masa-masa yang lalu itu, sehingga bisa menutupi. Nah, Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam kitab Tajul Arus, Yazidin man qaraba faraga umrih wa yuridu ayyatadaraka ma fatahu falyazkur bil azkar al jami'ah fa innahu idza fa'ala dzalik sara al umur kasir tawila. Yazidin, kalau kita di masa muda, di masa anum, banyak membuang-buang umur dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Nah, sekarang umur sudah tua, beribadah banyak kada sanggup lagi anum dulu, padahal kita beribadah berduduk sejam 2 jam masih kuat. Nah, sekarang sudah kada mampu lagi, setengah jam duduk sakitan udah semua. Lagi anum dulu kita sembahyang mungkin semalaman 50 rakaat kawa. Sekarang jangan 50 rakaat, 4 rakaat juga bilang apa. Nah, ini ngarannya lagi anum banyak terbuang-buang umur, sudah tua kada kawa lagi. Nah, ini Imam Ahmad ibnu Athaillah memberikan jalan keluar kayak apa orang ini baiknya supaya bisa umur-umur yang dahulu itu tertutupi. Nah, Jarsidin hendaknya dia berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang jami'ah, dengan zikir-zikir yang mencakup, dengan zikir-zikir yang meluasi segala macamnya. Jadi kita pilih zikir, kita pilih amalan yang mana amalan itu banyak mengandung pahalanya, banyak mengandung faidahnya, sehingga bisa menutupi kekurangan kita di masa yang lalu itu. Di situ beliau dalam kitab itu memberikan contoh amalan yang bagus itu antara lain Jarsidin, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Nah, ini diperbanyak dibaca bagi orang-orang yang banyak membuang umur sia-sia di masa muda, karena ini termasuk zikir yang jami'ah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Nah, jadi satu kali berzikir itu mau pahalanya lebih daripada kita berzikir subhanallah bihamdih seharianan semalamanan. Nah, kita berzikir misalnya subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, berapa ribu sehari. Nah,
dibanding pahalanya lawan kita berzikir nang subhanallah bihamdi subhanal azim adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi hamidada kalimatih, tadi kalah pahalanya. Nah, banyak itu pahalanya. Nah, ini perlu dicari zikir-zikir nang banyak pahalanya. Ajar Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Nah, kalau berselawat cari selawat nang banyak pahalanya. Nah, dicontohkan seperti misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Sekali kita berselawat itu sama lawan seharianan kita berselawat biasa. Nah, jadi ini jalan keluarnya bagi orang-orang yang banyak habis umur di masa muda sia-sia. Dan ia memikirkan pula masa depan yang penuh dengan rintangan yang mesti dilaluinya. Jadi bahan yang disampaikan kepada jamaah itu oleh penasihat ini adalah bagaimana supaya mereka itu merenungi, memikirkan tentang masa depan yang makin sulit dilalui. Jadi kita beribadah kepada Allah 10 tahun yang lalu jauh lebih mudah daripada 10 tahun sekarang. Mendidik anak 10 tahun telah lalu lebih mudah daripada 10 tahun akan datang. Nah, halangan rintangan ibadah makin payah yang akan datang jauh lebih berat daripada masa dahulu. Dan ia merasa takut dengan keselamatan iman yang ada dalam dirinya. Jadi penceramah ini menghimbau kepada jamaahnya bahwa agar selalu merasa takut keselamatan iman. Jangan sampai merasa aman, imanku ini ada, imanku ini tetap. Jangan. Mesti waspada, mesti takut, khawatir bahwa kayak apa iman ini. Apakah hari ini aja kau beriman? Isuk belum tentu. Jar Nabi kayaknya di akhir zaman umatku ini ada yang pagi beriman, kemarian kafir. Nah, apakah ia mampu terus dalam keadaan kuat iman tadi sehingga ke akhir hayatnya? Makanya Nabi kita disebutkan di situ di rumah Ummi Salamah. Ummi Salamah salah seorang istri Nabi berkisah, artinya Nabi itu kalau di rumahku selalu membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membulak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agama Engkau. Jadi jangan kada khawatir. Orang nang kada khawatir imannya hilang, iman itu akan hilang. Itu banyak diucapkan oleh para aulia Allah dalam kitab-kitab mereka. Siapa-siapa yang merasa aman imannya pasti akan hilang kena. Tapi orang-orang yang merasa khawatir imannya hilang, imannya kada akan hilang di akhir hayatnya. Kita nih khawatir kayak apakah iman kita dihendak mati, masih adakah iman ini, takutan aja. Nah ini bakal selamat nih, bakal selamat. Ini bila orang merasa aman, merasa tenang, iman kuat aja kada bakal hilang, pacang hilang kena di akhir hayatnya. Nah itu yang perlu diajak jamaah untuk memikirkan itu. Dan ia juga sangat khawatir dengan keadaan yang akan dilaluinya di saat kematian nanti. Dan betapa pula ia menghadapi malakul maut
yang akan mencabut nyawanya. Itu perlu juga dipikirkan kainan pertemuan malaikat maut ini kayak apakah? Apakah malaikat maut ini ramah lawan seorang atau kasar? Atau malaikat maut ini menampakkan wajah nang bagus atau wajah nang seram? Dan apakah ia akan mampu menjawab pertanyaan yang akan dikemukakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur nanti? Jadi pikiran juga itu, karena kita kada tahu Munkar Nakir kayak ada tahu kayak apa orangnya, pertanyaannya lembut kah atau kasar kah atau sambil membentak kah? Nah, kada tahu kita. Yang jelas dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah kadang mengumpulkan dua keamanan kepada seorang hamba, dan Allah kadang mengumpulkan dua ketakutan. Nah, ini pada diri seorang hamba. Kadang tak kumpul dua aman. Allah kadang mengumpulkan dua keamanan dalam diri hamba. Allah kadang mengumpulkan dua takut dalam diri hamba. Artinya apa? Ya Tuhan, siapa yang merasa aman di dalam dunia, merasa aman mati beriman, merasa aman menghadap malaikat maut, merasa aman menghadap Munkar Nakir, akhaftuhu, ini orang akan ketakutan. Nah, bila kita merasa aman, gampang aja kena Munkar Nakir. Nah, bakal sulit nih. Allah kadang menghimpunkan orang yang dalam dunia merasa aman, di sana aman. Dan Allah kadang mengumpulkan dua takut. Orang yang dalam dunia ini khawatir imannya hilang, khawatir bertemu malaikat maut, khawatir Munkar Nakir, itu kena akan diamankan oleh Allah. Akan diamankan oleh Allah. Bila kita khawatir sekarang iman kita hilang, kena iman ditetapkan oleh Allah. Bila kita khawatir kada kau menjawab Munkar Nakir, kita akan bisa menjawab Munkar Nakir. Jadi Allah kadang mengumpulkan dalam diri seseorang dua rasa aman. Di dunia aman, akhirat aman. Bila orang dunia ini rasa aman, bakal ketakutan di akhirat. Bila orang dalam dunia ini ketakutan berdahulu, diamankan oleh Allah di akhirat. Nah, malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur nanti, begitu pula ia akan merasa sedih dengan keadaan yang belum menentu lagi di akhirat nanti. Di akhirat kan kita kada tahu lagi sudah kayak apa, makinnya kada tahu. Dan bagaimana keadaan ketika berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Dan apakah ia akan selamat ketika ia akan menyeberangi titian Shiratal Mustaqim, ataukah ia akan jatuh ke dalam api neraka? Samuan itu kita kada tahu, dan pasti terhadapi, pasti terlalui. Sedangkan kita kada tahu selamat kadanya, lulus kadanya kada tahu. Nah, begitulah pemikiran yang selalu wujud, selalu ada di dalam hatinya dalam keadaan yang berterusan. Nah, ini mestinya yang disampaikan oleh para khatib di dalam khutbahnya itu, hal-hal yang berhubungan dengan demikian. Ini yang perlu disampaikan oleh para khatib, para penasihat itu. Imam Ghazali dalam kitab ini mengajari kita contoh kalau kita jadi penceramah, penasihat, khatib, apa yang mesti disampaikan, karena hukum ini luas, agama luas. Nah, yang utama disampaikan kepada mereka tentang hal-hal yang macam tadi dulu. Maka pemikiran ini akan menggelisahkannya dan mengguncang jiwanya. Maka kegelisahannya memikirkan keadaan yang seperti ini, dan pukulannya yang datang bertubi-tubi dinamakan tazkir, peringatan. Ini tugasnya orang-orang yang menjadi muzakir,
orang-orang yang tugasnya memberikan peringatan, tugasnya para khatib. Nah ini bahan-bahan yang perlu disampaikan kepada umat supaya mereka itu bisa memikirkan yang demikian dan memberitahu hal yang seperti ini pada orang ramai dan menunjukkan mereka untuk memikirkannya dan menarik perhatian mereka ke atas ketaksiran dan kelemahan mereka dan menyadarkan mereka terhadap keaiban yang ada pada diri mereka. Maka kepanasan aliran pemikiran itu dapat menyentuh hati mereka dan mengguncangkan kelalaian mereka. Lalu mereka menyesali diri dan berusaha menyempurnakan segala ketaksiran pada umur yang telah mereka lalui. Itu salah satu rahasia Allah, rahmat Allah, bahwa amal kita ini yang dipandang oleh Allah itu di akhirnya. Al-a'mal bil khawatim, jar Nabi kita. Amal ibadah kita ini dinilai oleh Allah di akhir hayat kita. Nah, sehingga dengan demikian semuaan orang masih ada harapan, Walaupun sepanjang umur orang ini berbuat maksiat, tapi di akhir hayat dia tubat, hilang semuaan maksiat itu. Sepanjang umur dia taat kepada Allah, tapi di akhir hayat dia durhaka, hilang ketaatannya itu. Al-a'mal bil khawatim. Coba jakanya berhitung bujur-bujur mulai awal sampai akhir. Nah, manusia pasti akan kalah kalau dihitung mulainya usia balik sampainya mati. Tapi yang dipandang oleh Allah khawatimnya, akhirnya. Kalau orang ini akhirnya bagus, husnul khatimah, selamat dah. Dulunya berjudi, dulunya penjina, pemabuk, segala macam. Begitu hendak mati beberapa saat tobat kepada Allah, minta ampun, menyesal, mati, nah selamat. Orang yang selama ini taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, begitu hendak mati merasa dirinya ini banyak ibadat, merasa dirinya ini hebat, merasa dirinya ini kuat, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, jadi itu keuntungannya rahmat Allah, bahwa yang menentukan kita bukan awal, bukan tengah, tapi akhir hidup seseorang. Jadi kadang-kala siapapun merasa baik karena belum tahu. Nah, siapapun kadang-kala merasa mati ke surga karena belum tahu akhir hidup. Makanya kita ada tahu sudah akhir hidup bakal bagus, nah kita kadang tahunya akhir hidup. Nah, cuma tadi bila kita takutan, bila kita khawatir, nah kita bakal selamat dah. Tandanya orang yang takutan itu antara lain selalu minta kepada Allah keselamatan akhir. Nah, aku takutan aja mati kada beriman, tapi karena apa-apa kada takutan ngarannya. Aku takutannya mati kalau kada membawa iman, tapi gawian tetap aja itu kada takutan ngarannya. Bila takutan mati kada membawa iman, lalu lawan Tuhan berdoa, ya Allah, hamba minta husnul khatimah, hamba minta baik di akhir hayat. Ini tanda orang yang takutan. Nah, itu yang disukai oleh Allah tadi. Sekedar kemampuan yang ada pada mereka, dan mereka merasa kesal terhadap hari-hari yang telah berlalu yang tidak dapat diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita kadang menyesal di dunia, di akhirat akan ada sesal. Kita banyak membuang umur di dunia, banyak membuang umur, kadang disesali, mati kita, di akhirat kena penyesalannya, sakit. Tapi kalau kita dalam dunia sudah menyesali, di akhirat kita kadang menyesali lagi. Nah, mulai dalam dunia sudah menyesali banyak bahari umur tak buang-buang kada kakaruan, banyak kesehatan tak buang-buang kada kakaruan. Dalam dunia sudah disesali. Nah, di akhirat kadang menyesal lagi.
Maka pekerjaan seperti ini dan dengan cara yang kita terangkan tadi dinamakan nasihat itu. Jadi kada perlu menyampaikan nasihat itu kalimat-kalimat yang disusun rapi, kada perlu. Bahasa-bahasa yang intelek kada perlu. Yang penting bahasa-bahasa yang lugas, yang paham, yang membuat jamaah itu mengerti apa pesan agama. Sama halnya dengan cara engkau memberitahu keadaan banjir yang sedang melanda rumah seseorang, sedangkan penghuni dan seluruh keluarganya masih berada dalam rumah itu. Maka engkau hanya mengatakan bahaya, bahaya, cepat keluar, larilah daripada banjir. Itu kan? Kada perlu kita basa-basi macam-macam. Ini orang sudah banjir. Ini banjir sudah mengapung rumah. Orang di rumah masih ada di dalam rumah. Ini banjir sudah mulai naik. Nah, dalam hal kita memberikan peringatan kepada orang dalam rumah, kada perlu bertata krama, kada perlu atur bahasa. Bahaya lah kasih keluar. Nah, ya sudah itu. Nah, sama halnya dengan memberi peringatan kepada manusia. Kada perlu saling beratur kata-kata yang bagus kayak apa acaranya. Apakah dalam keadaan begini kamu masih perlu memberitahu penghuni rumah itu dengan ibarat-ibarat yang sulit dan kalimat-kalimat yang susah ataupun dengan isyarat-isyarat yang sukar dipaham? Tentu kita kada akan demikian. Pasti kita akan langsung kepada hal yang penting yang dituju. Cepat keluaran, bahaya, ini ada banjir. Nah, yang di rumah pun mengerti. Kada usah bahasa berulah-ulain apa, ini sudah banjir. Nah, sama halnya demikian dalam memberikan tazkirah tadi, peringatan tadi. Sudah tentu engkau tidak akan mau berbuat demikian. Maka samalah halnya dengan seseorang yang memberi nasihat itu, hendaklah ia menjauhi daripada ibarat yang sulit-sulit dan kalimat yang susah-susah dan isyarat-isyarat yang sukar dipaham. Nah, itu yang pertama tadi. Kemudian B yang kedua ini. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم